Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Aibul Arfan. Saya dari kelas TI 22J dengan nomor NIM 202200040237. Di sini saya akan menjelaskan dari tugas UTS. Saya akan menjelaskan tentang pengenalan algoritma secara singkat. Algoritma adalah serangkaian instruksi yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai suatu tujuan. Pengelolaan algoritma adalah proses memeriksa dan mengevaluasi kinerja suatu algoritma dengan menghitung jumlah operasi atau langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Jadi algoritma ini adalah suatu langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Terus ada program, variabel, tipe data, dan operator pada Java. Variabel dalam Java adalah tempat untuk menyimpan nilai. Setiap variabel harus diberi tipe data yang sesuai yang menentukan jenis nilai yang dapat disimpan di dalamnya. Seperti gambar yang ada di samping ini, int angka 1 itu adalah variabel dengan tipe data integer yang memiliki nilai 10. Selanjutnya ada operator. Operator dalam Java adalah simbol atau karakter yang digunakan untuk melakukan operasi atau lebih operan. Jadi si operator ini memiliki simbol. Simbolnya itu yaitu tanda tambah, kurang, kali, bagi, dan sisa bagi. Terus program selanjutnya ada program perulangan for. Perulangan for adalah salah satu jenis perulangan pada bahasa pemrograman Java yang memungkinkan kita melakukan iterasi sebanyak n kali, di mana n dapat ditentukan pada saat deklarasi perulangan. Si for int i ini adalah inisialisasi bagian di mana kita mendeklarasikan variabel iterasi dan memberi nilai awal. Selanjutnya i kurang dari sama dengan 5 itu adalah kondisi bagian di mana kita menentukan kondisi yang harus dipenuhi untuk menjalankan perulangan. Terus i plus plus itu adalah iterasi bagian di mana operasi tersebut untuk menjumlahkan agar si program berjalan dari 1 sampai sama dengan 5. Terus ada program perulangan while. Program perulangan while terdiri dari tiga bagian, yaitu inisialisasi variabel di bagian ini digunakan untuk mendefinisikan variabel yang akan digunakan dalam perulangan dan memberikan nilai awal ke variabel tersebut. Contohnya int i sama dengan 1 yang mendefinisikan variabel i dengan nilai awal 1. 2. Kondisi perulangan bagian ini digunakan untuk menentukan kapan perulangan harus dihentikan. Contohnya while i kurang dari sama dengan 5 yang akan melakukan perulangan. Selama nilai variabel i masih kurang dari atau sama dengan 5, maka program akan terus melakukan looping. Terus ketiga, tubuh perulangan bagian ini berisi perintah atau perintah yang akan dieksekusi pada setiap iterasi perulangan. Contohnya sistem print perulangan ke i memiliki perulangan diikuti dengan nomor perulangan. Jadi si perulangan while ini memiliki kondisi, jika kondisinya sudah terpenuhi maka program akan berhenti, dan jika kondisinya belum terpenuhi maka program akan terus melooping. Terus ada array list. Array list pada gambar di samping. Pertama kita mengimpor kelas array list dari pustaka Java dari util.java. Kemudian kita membuat objek array list baru dengan menggunakan sintaks new array list string kurung. Setelah itu kita menambahkan beberapa elemen array list dengan menggunakan metode add
Di sini kita menambahkan 3 elemen beberapa string 1, 2, dan 3. Terakhir kita mencetak array dengan menggunakan sistem out println kurung untuk memunculkan di layar konsol. Selanjutnya ada program stack. Pada program di samping, kita mengimpor kelas stack dari pustaka util.java, membuat objek stack baru dengan menggunakan stack new, stack integer kurung. Kemudian kita menambahkan beberapa elemen ke stack menggunakan metode push. Di sini kita menambahkan 3 elemen beberapa integer dengan nilai 10, 20, dan 30. Setelah itu kita menghapus elemen teratas dari stack dengan menggunakan metode pop. Di sini kita menghapus elemen terakhir yaitu 30. Terakhir kita mencetak dengan elemen teratas dengan menggunakan metode fix dan akan menampilkan output 20. Terus program yang terakhir ada program queue. Pada program di samping kita mengimpor kelas queue dari pustaka util.java dan membuat objek queue baru dengan menggunakan kelas linked list. Kemudian kita menambahkan beberapa elemen ke queue dengan menggunakan metode add. Di sini kita menambahkan 3 elemen berupa string 1, string 2, dan string 3. Setelah itu kita mencetak elemen yang ada pada queue dengan menggunakan metode toString kurung. Metode toString akan mencetak semua elemen yang ada pada queue. Kemudian kita menghapus elemen pertama dari queue dan menggunakan metode remove. Di sini kita menghapus elemen pertama yaitu 1. Jadi si remove itu berfungsi untuk menghapus. Terakhir kita mencetak elemen pertama yang ada pada queue dengan menggunakan metode fix kurung yang akan menghasilkan output. Cukup sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena saya dalam proses pembelajaran. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.